Pemirsa Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar workshop penulisan artikel ilmiah dan inovasi pembelajaran. Pelatihan ini merupakan kolaborasi antara S1 Pendidikan Matematika, S2 Pendidikan Matematika, dan Pendidikan Profesi Guru Bidang Studi Matematika. Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar workshop penulisan artikel ilmiah dan inovasi pembelajaran. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Madani Medan pada 23 Februari 2024. Ini merupakan hasil kolaborasi antara program studi S1 Pendidikan Matematika, S2 Pendidikan Matematika, dan Pendidikan Profesi Guru PPG Bidang Matematika. Workshop ini diadakan agar mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai berbagai inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan di dalam kelas. Selain itu, mahasiswa dapat menulis karya ilmiah yang baik dan benar. Dalam kesempatan ini hadir dua orang narasumber. Pertama yaitu Associate Profesor Roslinda Rosli yang merupakan dosen Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau menyampaikan materi mengenai Learning Mathematics through STEM Education. STEM adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan sains, teknologi, engineering, art, dan mathematics, sehingga penerapannya dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan peserta didik. Pandangan saya lah untuk buat STEM ni perlu ilmu, perlu ilmu dan juga tahu apa kaedah yang bersesuaian dengan peringkat peserta didik. Contohnya kalau sekolah dasar, kalau kita nak buat STEM, kena lihat peringkat kanak-kanak tu. Kalau kanak-kanak itu naturalnya bermain, STEM-nya perlu disesuaikan dengan natural kanak-kanak itu yang boleh bermain lah. Dan seterusnya ditinggikanlah aktiviti STEM tu berdasarkan peringkat umur. Kalau sekolah menengah pertengahan, bagaimana aktivitinya, memang guru kena ada pengetahuan lah. Sama juga dengan sekolah menengah atas. Kalau mahasiswa untuk pendidikan, maksudnya yang mengambil S1 S1 untuk program pendidikan yang bakal jadi guru, so sepatutnya aktiviti itu sekali dengan aktiviti yang sesuai dengan peringkat yang akan diajar lah. Contoh sekolah dasar tu aktivitinya lebih mudah berbanding dengan kalau mahasiswa ini akan mengajar pelajar di sekolah menengah pertengahan atau menengah atas. Aktiviti dia berkisarkan kehidupan seharian tu. Mesti kalau STEM itu project based learning. So perlu ada produk. Contoh macam contoh tadi cereal box tu kan. So mungkin boleh dikaitkan kalau di konteks pelajar di Indonesia, apa yang boleh disesuaikan. Bukanlah cereal box, sebab kita tak guna cereal box tu selalu kan. Mungkin kotak untuk shipping makanan. Itu mungkin lebih sesuai lah. Sepatutnya boleh lah. Cumanya kaedah guru itu perlu berkesan lah. Kalau just buat STEM sahaja, fun learning, tapi pelajar itu tidak didedahkan apa konsep matematik. So masih dia akan jadi macam kaedah yang lama lah. Belajar je tanpa mengetahui apa kegunaan matematik tu dalam kehidupan seharian. Narasumber berikutnya yaitu Bapak Dr. Dedi Juliandri Panjaitan MSI yang merupakan dosen matematika UMN Al-Wasliyah. Beliau memaparkan tentang penulisan artikel jurnal. Dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan mahasiswa ketika hendak menulis artikel. Seperti judul harus singkat dan mampu menggambarkan keseluruhan isi artikel, perhatikan baris kepemilikan yang memuat nama dan alamat penulis, serta abstrak yang berisi latar belakang permasalahan, metode, hasil penelitian dengan penekanan pada temuan baru dan implikasi disajikan secara informatif dan faktual. Yang pertama, kita harus melihat dulu aturan yang berlaku pada jurnal yang akan dituju. Karena biasanya beda jurnal, itu akan beda aturannya.
Itu sebenarnya yang paling utama. Kemudian tentunya adalah kita mengikuti apa yang menjadi panduan yang ada di jurnal itu, sehingga artikel kita itu akan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pengelola jurnal. Nah, saya sangat apresiasi sekali dengan peserta karena memang sampai pada menit-menit akhir juga masih ada pertanyaan, namun karena memang keterbatasan waktu kita tidak bisa melanjutkannya. Mungkin itu menjadi gambaran kita bahwa sebenarnya masalah penulisan artikel ilmiah ini adalah masalah yang penting bagi kita di akademik. Salah satu peserta mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk menambah wawasan peserta mengenai kiat penulisan artikel serta berbagai inovasi pembelajaran yang dapat dipraktikkan di dalam kelas. Tanggapan terhadap kegiatan hari ini itu sangat bermanfaat ya, khususnya saya sebagai mahasiswa PPG yang dimana banyak hal ternyata yang belum saya ketahui, tetapi setelah mengikuti ini wawasan saya lebih terbuka lagi mengenai publikasi jurnal ilmiah. Harapan saya setelah adanya workshop itu semakin banyak mahasiswa mengembangkan inovasi pembelajarannya dan semakin banyak juga mahasiswa yang paham bagaimana caranya mempublish jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada kedua narasumber. Dari Medan, Sumatera Utara, Nazira Anindi Rifki Kusuma, UMN Channel mengabarkan.